Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Manusia yang paling sehat akalnya adalah ahli tauhid, dan manusia yang paling rusak akalnya adalah orang yang tidak memiliki tauhid. Maka aneh kalau ada kaum muslimin yang lebay, ya, apalagi yang dinisbatkan kepada sunnah, menokohkan seseorang yang dia tidak mentauhidkan Allah dan digelar dengan sebagai tokoh pembaharuan terkait akal sehat. Ente yang nggak sehat lagi akalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman Islam dimanapun kalian berada, semoga insya Allah tetap melindungi kalian, merahmati kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan rezeki yang longgar. Insya Allah. Pentingnya tauhid dalam hati dan keyakinan. Tauhid. Sebanyak apapun sholat yang kita kerjakan, jika hati kita bercabang mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan hal-hal yang lain, dengan sesuatu yang diciptakannya, maka hancurlah kita, rontoklah kita, hancur amal ibadah kita, karena kita sudah terkena ponis sebagai orang musyrikin. Walaupun kita telah melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah, memberi makan fakir miskin, memberi sedekah, memberi sumbangan, dan berbagai perbuatan amal ibadah lainnya, tapi kita berbuat syirik kepada Allah, hancur kita. Wahai saudaraku dimanapun kalian berada, yang suka memotong kepala kerbau untuk sedekah laut, berhentilah. Jangan lagi lakukan itu, sayang. Jangan lagi lakukan itu, saudaraku. Kalian bagaimanapun adalah saudaraku, karena kalian itu muslim. Ini ku kasih tahu bagi yang nggak tahu. Dan saya berharap pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama, ajaklah saudara kita itu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan-perbuatan syirik, agar kita semua selamat dari ancaman neraka jahanam. Begitu juga bagi saudara-saudaraku seiman seislam yang habis panen di ladangnya, yang habis panen di kebunnya. Jangan lakukan sesuatu di kebun atau di taman atau di ladang itu. Jangan bakar-bakar sesuatu. Itu syirik. Tinggalkan. Perbuatan seperti itu tinggalkan. Itulah disebut budaya, adat istiadat, tradisi para leluhur, tradisi nenek moyang yang harus kita tinggalkan. Untuk lebih dalam lagi masalah ini, biar dibedah oleh ahli ilmu, ulama Nabi. Apa itu syirik? Apa bahaya syirik? Yuk kita dengarkan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada seluruh nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan maka akan terhapus, akan hangus seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, pada akhirnya Allah menyatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh ibadah yang telah mereka kerjakan. Dan kita tahu mereka para nabi adalah orang-orang yang paling ikhlas ibadahnya.
paling sempurna ibadahnya. Tetapi Allah ancam sekali saja berbuat syirik akan menghanguskan dan menghapuskan seluruh ibadah yang pernah dikerjakan seumur hidup. Ini bahayanya syirik. Oke, Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Pada surat Luqman Allah menamakan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Di dalam surat Al-Hajj Allah Jalla wa Ala berfirman, innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka ancamannya untuk ia dilemparkan dari langit, ya faka'annama kharra minas sama, dilemparkan dari langit, kemudian diterkam oleh burung-burung, kemudian diterbangkan oleh angin-angin yang ada. Ini balasan Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang menyekutukannya. Oleh karena itu, dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan ancaman dan laknat Allah kepada orang-orang yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Di antaranya adalah hadisnya Nabi SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dia tujukan kepada tempat-tempat keramat dan seterusnya. Nah, ya, maka Allah Jalla wa'ala ya di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim ya memerintahkan kita untuk mengesakannya dan melarang kita serta menyebutkan ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang telah berbuat syirik kepadanya. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja yang gelang penyan. Begah dia, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-muhim dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzah fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut nggak pernah dimaju. Iya, karena nggak bawa jimat. Atau sebagian jimat nggak berlaku, nggak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia nggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya.
Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali hepruh-pruh le urang malim. Hana perle koh butuh. Ya. Mia itok le ule itok si walaupun nasib loh nak buleng dari urang paling malim itu ya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi, gebah benang tikrek nepruh-pruh sihat Nabi wah, uri nang tengah hamil. Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, no jale. Nampak benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah ngan Al-Imran ka kena mendung. Mak begat. Baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, dikasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo meuna cincin yang bajaron nu ho kaja hande ke. Yo kana atau dalam. Tidak pernah. Karena Al-Qur'an bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka ila wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa salat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia nggak khawatir sial hidup tanpa salat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena ya Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas salat, zakat, riba, khamar 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Salat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus. Akidahnya sudah mantap. Sudah kita dengarkan kan bagaimana penjelasan ahli ilmu, ulama para nabi, begitu mengerikan, begitu menyeramkan resiko yang diterima oleh orang-orang pelaku syirik. Saudaraku seiman seislam, bagi yang belum tahu, sekarang dengan kehadiran saya di sini, kesempatan saya muncul di hadapan saudaraku memberitahukan, membawa berita gembira. Jangan lagi berbuat syirik. Jangan, tinggalkan, agar kita selamat dari murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita hidup mengikuti contoh terbaik, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti contoh terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk ikuti Rasulullah. Banyak ayat-ayat dan surat di kitab Al-Quran yang menyuruh kita semua untuk mengikuti rekam jejak Rasulullah SAW. Marilah kita lapang dada menerima Al-Quran. Marilah kita dengan ikhlas menerima sunnah Rasul.
Saya hanya mengajak. Saya tidak punya wewenang untuk memberi Anda hidayah. Tidak. Tapi hidayah dan rahmat Allah akan turun kepada Anda jika Anda berusaha untuk mendapatkannya. Bagi yang suka mengusir ini lagi lebih bahaya, nggak kalah bahayanya nih. Bagi yang suka mengusir pengajian-pengajian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tobatlah kalian. Tobatlah. Tobatlah saudaraku se-Islam, seiman. Itu resikonya besar itu. Mengerikan nanti kalian. Karena kalian bukan berhadapan dengan manusia seperti di dunia ini. Tapi kalian di akhirat nanti akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang kalian usir itu adalah ayat-ayat Allah. Al-Quran yang dibacakan oleh para ulama, para nabi. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang kalian usir. Bukan manusianya. Kalian benci Al-Quran. Kalian benci hadis. Kalian lebih percaya dan sayang kepada adat istiadat leluhur. Yang sangat-sangat bertentangan dengan perintah dan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tobatlah kalian semua sebelum mati. Tobatlah. Tobatlah kalian semua. Aku hanya menyampaikan berita ini kepada kalian karena kalian pun itu adalah saudaraku juga. Seiman, seislam, satu Allah, satu Rasul, satu kitab. Insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.